Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran tafsir kelas 7 di pelajaran kedua. Ya, temanya adalah mentauhidkan Allah dan hukuman bagi orang yang menyelisihi urusan Allah. Ya, ini diambil dari tafsir surat Al-Ikhlas dan surat Al-Masad. Diharapkan dengan kita mempelajari pelajaran kedua ini, ya kalian bisa menghafal surat Al-Ikhlas dan surat Al-Masad. Kalian juga bisa menjelaskan makna dari kata-kata asing yang ada pada dua surat tersebut. Kemudian bisa menafsirkan kedua surat tersebut dengan tafsir yang benar. Juga mengetahui sebab turunnya kedua surat itu. Juga kalian diharapkan bisa mengetahui keutamaan surat Al-Ikhlas dan Al-Masad. Ya, kemudian mengetahui tempat disukai untuk dibaca kedua surat tersebut. Kita masuk di surat Al-Ikhlas, ya. Di mana surat Al-Ikhlas ini menunjukkan tentang keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjelaskan tentang nama dan sifat Allah yang sempurna. Nah, maka kita lihat di sini ada 4 ayat. Maka silahkan nanti kalian menghafalnya juga dengan memperhatikan makna terjemah dari surat tersebut. Ya. Kemudian surat yang kedua yaitu surat Al-Masad, ya. Ini menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Dan ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyelisihi urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya itu akan mengalami kebinasaan, ya, di dunia dan di akhirat. Baik. Tentang surat Al-Ikhlas, ada riwayat dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa orang-orang musyrik itu, ya, mempertanyakan tentang nasab, ya, keturunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi mereka, ya, mengatakan apa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan nasab sesembahanmu, yaitu sesembahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka turun surat ini, Qul huwallahu ahad, ya, bahwasanya katakan sesungguhnya Allah itu adalah Esa. Jadi Allah itu tidak dinisbatkan kepada sesuatu pun, ya, karena Allah adalah Esa, tempat bergantung seluruh makhluk, ya. Allah itu tidak punya orang tua, tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ini sebab turunnya, ya. Jadi sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah adanya pertanyaan, tantangan dari orang-orang musyrik kepada Rasul untuk menyebutkan nasab atau garis keturunan sesembahan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun keutamaan surat Al-Ikhlas, ya, ini dibaca
bersama dengan surat Al-Kafirun pada sholat sunnah tawaf. Jadi ketika kita selesai tawaf 7 kali, disunahkan sholat 2 rakaat. Nah, rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Juga pada 2 rakaat qobliyah subuh. Juga pada ba'diyah maghrib. Ya, disunahkan untuk membaca itu. Kemudian surat Al-Ikhlas ini pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi kita membaca surat Al-Ikhlas, kita mendapat pahala seperti kita membaca sepertiga Al-Quran, yaitu 10 juz. Nah, jadi pahalanya sangat luar biasa. Ya, juga ini diperintahkan juga untuk dibaca kapan? Setiap selesai sholat fardu, ya, bersama Anas dan Al-Falak. Juga dibaca di zikir pagi, zikir sore. Juga dibaca apa? Sebagai salah satu dari zikir mau tidur. Nah, kita masuk di tafsirnya. Qul, katakan. Maksudnya katakan wahai Muhammad, Allahu ahad. Jadi ini perintah dari Allah kepada Rasul untuk mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Satu-satunya dalam sifat rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat. Kemudian Allahus Samad. Allah adalah Rabb, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah satu-satunya yang memenuhi semua kebutuhan makhluk. Maka kalau ada kebutuhan silahkan minta kepada Allah Ta'ala. Karena Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula dilahirkan. Jadi Allah tidak punya anak, tidak punya orang tua, tidak punya istri. Maka keliru kalau ada orang mengatakan Isa anaknya Allah, Uzair anaknya Allah. Itu keliru. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ya, tidak ada dari kalangan makhluk satupun yang menyamai, menyerupai Allah. Baik dari zatnya, namanya, sifatnya, ataupun perbuatan-perbuatan. Tidak ada yang sama. Nah, adapun surat Al-Masad, ya, ini Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, menyatakan tabbat yada Abi Lahab. Celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab mengalami kecelakaan, kebinasaan, kerugian karena perbuatan yang dia lakukan. Ya, WhatsApp, ya, dia betul-betul akan binasa. Ya, itu telah terjadi. Ya, kemudian ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berfaedah harta yang dia miliki. Semua yang dia usahakan tidak bermanfaat, artinya tidak berguna harta dan anak, ya, tidak mampu untuk menolak azab Allah sedikit pun ketika azab Allah itu menimpanya. Ya. Saya sela naran zata lahab. Ya, maka Abu Lahab nanti akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, ya, tapi neraka yang panasnya sangat luar biasa. Nah, ya, wa mra'atuhu hammalatul hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Ya, istrinya itu seorang wanita yang mencari kayu-kayu berduri, dia pikul, kemudian dilemparkan ke jalan yang akan dilalui oleh Rasul SAW dalam rangka untuk mengganggu Rasul SAW. Fi jidiha hablun min masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Ya, jadi tali yang kasar yang melingkar di lehernya. Ya, itu juga akan dia alami ketika nanti di neraka. Nah, kemudian anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di faedah dan kesimpulan dari 2 surat tersebut. Nah, yang pertama, Allah Ta'ala itu Maha Esa dalam rububiyah, sehingga tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Esa dalam nama dan sifatnya. Tidak ada yang menyerupai nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi Allah itu Maha Esa. Jadi Allah adalah satu-satunya yang
Tidak ada tandingan, tidak menyamai dalam rububiyah maupun dalam asma wa sifat. Kemudian yang kedua, Allah itu maha kaya. Allahus Samad. Seluruh makhluk itu butuh kepada Allah. Sehingga Allah adalah satu-satunya yang dituju oleh seluruh makhluk dalam pemenuhan kebutuhan. Tetapi ingat, Allah sama sekali tidak butuh kepada sesuatu pun. Kepada makhluk sama sekali nggak ada kebutuhan. Kemudian Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari memiliki istri, memiliki anak ataupun orang tua. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah dan ketidakbutuhan Allah terhadap makhluk. Ya. Kemudian di antara kelembutan Al-Quran, ya, yaitu Allah menyebut, ya, nama Abu Lahab, ya, dengan kunyahnya Abu Lahab, tidak dengan nama aslinya, yaitu Abdul Uzza, ya, karena ini menyelisih syarat Allah. Karena Abdul Uzza berarti apa? Hambanya Uzza. Uzza itu berhala, maka disebut dengan nama kunyahnya Abu Lahab. Ini diantara salah satu rahasia Al-Quran. Kemudian faedah yang kelima, bahwa diantara kebenaran Al-Quran itu apa? Al-Quran telah mengabarkan bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu akan mati dalam keadaan kafir dan terbukti. Ya, karena disebutkan sungguh telah celaka dan binasa Abu Lahab juga istrinya, maka keduanya mati dalam keadaan kafir, terbukti. Kemudian yang keenam, kekerabatan dengan orang baik dengan kekerabatan dengan orang baik dengan harta dan anak itu tidak ada manfaat di sisi Allah Ta'ala jika orang itu tidak beriman. Ya, jadi nggak ada manfaatnya, ya, hubungan dengan orang, hubungan karena harta, hubungan dengan anak, ya, selama orang itu tidak beriman nggak ada manfaatnya itu semua. Ya. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Jadi apa yang kita kerjakan, itulah balasan untuk kita. Orang mengerjakan kebaikan akan dapat balasan kebaikan. Orang berbuat jelek, dia akan dapat balasan yang jelek. Maka di sini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, ya, karena dia memikul kayu untuk mengganggu Rasul, ya, maka Allah akan siksa dia nanti di akhirat dengan bentuk apa? Memikul, ya, memikul dengan tali sabut yang kasar yang ada di lehernya nanti di neraka, sama ketika apa yang dia lakukan di dunia. Kemudian leher itu adalah anggota tubuh yang terhormat bagi seorang wanita, karena biasanya di leher itu diletakkan kalung sehingga kelihatan indah, makin indah gitu. Tapi Allah Ta'ala menghinakan Ummu Jamil dengan meletakkan tali sabut yang kasar di leher Ummu Jamil ketika nanti di neraka. Ini bentuk penghinaan. Coba orang kalau pakai kalung dari apa namanya, hanya dari tali dan sebagainya, itu kan rendah akhirnya. Ya, ini kalung yang ada di leher Ummu Jamil nanti di neraka itu dari tali sabut yang kasar. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, nah, kita masuk di praktik perilaku keseharian. Ya, jadi aku menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kesempurnaan. Jadi setelah mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas, ya, maka kalian harus meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna. Tidak ada yang bisa menyamai, menandingi satupun dari kalangan makhluk dalam hal tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ini dari surat Al-Masad, bahwasanya kalian harus berhati-hati dari menimpakan gangguan terhadap seseorang dari kalangan manusia. Ya, jangankan manusia, ya, kita pun tidak boleh mengganggu binatang atau yang lainnya. Jadi kita harus berbuat baik, tidak boleh mengganggu orang lain. Lebih-lebih
orang soleh. Nggak boleh. Maka kita harus betul-betul menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan gangguan kepada orang lain. Siapapun, bahkan termasuk ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, ya hendaknya apa? Ya kita berusaha untuk memaafkan, bahkan apa? Membalas dengan yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan setelah kalian mempelajari 2 surat tadi, ya kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, minimalnya 2 ini. Ya, sebenarnya masih banyak faedah yang lainnya. Demikian, ya. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan dengan pelajaran ini. Ya, jangan lupa dibaca ya buku pelajaran yang kalian pegang. Ya, karena di situ ada penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.